Dua anggota Polres Wakatobi diduga menganiaya dua remaja di Kabupaten Wakatobi, Sulawesi Tenggara setelah korban diminta menjual puluhan slop rokok ilegal tanpa pita cukai. Kasus tersebut diduga dipicu persoalan uang hasil penjualan rokok. Setelah seluruh rokok laku, para remaja disebut tidak dapat menyetorkan seluruh uang kepada Bribtu-Ap. Korban diduga menggunakan sebagian uang dari hasil penjualan untuk makan, minum, dan biaya transportasi. Bribtu-Ap kemudian diduga meminta korban mengganti uang yang telah dipakai dengan nominal yang disebut mencapai sekitar 10 juta rupiah. Namun, permintaan ini tidak dapat dipenuhi. Kuasa hukum korban Ra, Baharudin, SH, mengatakan peristiwa bermula pada Minggu, 19 Juni 2026. Saat itu, Bribtu-Ap meminta dua korban yakni, Ra, 17, dan LSJ, 16, untuk menjual 76 slop rokok tanpa bea cukai dengan harga berapapun. Menurut Baharudin, hubungan Bribtu-Ap dengan kedua remaja itu sebelumnya cukup baik sehingga korban bersedia membantu menjual rokok tersebut. Awalnya, pengakuan dari anak korban terutama dari klien kami, dia disuruh oleh Bribtu-Ap untuk menjual rokok ilegal, yang katanya pengakuan korban ini, itu rokok sebagian dari Lasalimu dan sebagiannya hasil sitaan, ujar Baharudin, dilansir dari Tribun Sultra, Senin, 6 Juli 2026. Disampaikan kepada klien kami, ini rokok tolong dijualkan terserah kalian berapapun harganya yang penting laku semua, tambahnya. Korban kemudian menjual rokok hingga habis dengan total pendapatan 7,4 juta rupiah. Dari hasil penjualan, korban menyerahkan 4.200.000 rupiah kepada Bribtu-Ap, sementara sebagian uang lainnya telah digunakan untuk makan, minum, dan biaya transportasi. Meski begitu, Bribtu-Ap diduga tidak terima dengan hasil penjualan yang diserahkan korban. Ia kemudian meminta korban mengganti sisa uang yang telah dipakai, bahkan nominal yang ditagih disebut mencapai sekitar 10 juta rupiah. Karena tidak mampu memenuhi permintaan tersebut dalam waktu singkat, Ra dan LSJ kemudian dicari oleh orang suruhan Bribtu-Ap. Baharudin mengatakan, Ra lebih dulu ditemukan lalu dibawa ke sebuah indekos. Ra kemudian mengalami penganiayaan selama lebih dari 2 jam pada Minggu, 20 Juni 2026. Di lokasi itu, Bribtu-Ap diduga tidak bertindak sendiri. Ia diduga dibantu oleh Bribda F dan seorang warga sipil. Mulai dari jam 1 malam sampai jam 3 dini hari, ungkap Baharudin. Setelah Ra, LSJ juga dipanggil ke lokasi yang sama. Ia kemudian dianiaya sekitar 2 jam sekitar pukul 3 WITA hingga pukul 5.30 WITA. Penganiayaan yang dialami korban tidak hanya terjadi di indekos. Kekerasan masih berlanjut di luar lokasi. Baharudin menjelaskan, kliennya tidak mengetahui akan menjadi korban pemukulan. Bahkan setelah kejadian, para pelaku sempat mengantar korban menggunakan mobil, namun hanya sampai kawasan pasar malam Oinan Toge. Ra kemudian memilih singgah ke rumah kerabat sebelum pulang. Di tempat itulah keluarganya melihat kondisi korban yang penuh luka dan mengaku menjadi korban penganiayaan. Setelah kasus tersebut ramai dibicarakan di media sosial, seorang remaja lain berinisial AJ, 17, ikut melapor. Menurut Baharudin, AJ menyampaikan laporan pada 29 Juni 2026 dengan pendampingan hukum. AJ juga ikut melapor tanggal 29 Juni 2026. Ikut didampingi, tutur Baharudin. AJ mengaku mengalami penganiayaan oleh Bribtu-Ap dengan persoalan yang sama, yakni terkait rokok ilegal. Dalam keterangannya, AJ menyebut dirinya dipukul saat tangan diborgol. Ia juga dibawa ke pelabuhan dan dipaksa melompat ke laut. Kasih Humas Polres Wakatobi, Aibtu Asbar, mengatakan bahwa penyidik menemukan perkembangan baru dalam perkara tersebut. Selain dua anggota polisi, penyidik juga menetapkan seorang warga sipil sebagai tersangka. Kasus ini sudah naik sidik, 2 oknum polisi sudah ditetapkan tersangka, kemudian ada tambahan tersangka baru, dari warga sipil, ucap Asbar. Meski telah ditetapkan sebagai tersangka, warga sipil tersebut masih berstatus wajib lapor ke Polres Wakatobi. Aibtu Asbar juga menyebut jumlah korban bertambah. Ia menjelaskan Bribtu-Ap dan Bribda F langsung ditempatkan di tempat khusus sejak laporan diterima pada Rabu, 24 Juni 2026, untuk menjalani pemeriksaan oleh si Propam Polres Wakatobi. Sudah diamankan, secara profesional. Siapapun yang melakukan tindak pidana harus diproses, hukum. Dan itu perintah Kapolres Wakatobi, tidak ada yang dilindungi, tegas Asbar. Kedua anggota tersebut kini menjalani proses disiplin atas dugaan penganiayaan terhadap warga sipil. Polres Wakatobi juga sedang menyiapkan dokumen untuk tahapan sidang etik. Selain itu, keduanya akan menghadapi proses pidana.
Jadi, semua proses akan berjalan beriringan, seluruh tahapan penanganan perkara dilakukan secara profesional, objektif, dan sesuai dengan prosedur yang berlaku, jelas Asbar.